Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza alimta karamahu wa judahu wa kamalahu wa ihsanahu fala tarfa ila ghairihi ma huwa muriduhu alaika kama qala. Apabila engkau sudah tahu kemurahan Allah, kedermawanan, kesempurnaan dan kebaikannya, maka janganlah engkau mengangkat atau mengadukan atau mengeluhkan masalah-masalah dan kebutuhan-kebutuhan yang ada pada dirimu, yang sebenarnya kebutuhan, masalah dan kesulitan itu Allah lah yang mendatangkannya kepadamu. Terkait dengan ini, Ibnu Athaillah berkata dalam hikmahnya, la tarfa'an ila ghairihi hajatan huwa muriduhu alaika. Janganlah engkau mengangkat kepada selainnya, janganlah engkau mengadu kepada selain Allah suatu kebutuhan yang justru dia sendiri yang mendatangkannya kepadamu. Qultu qad alimta anna ma siwal haqqi khayalun wahmi la haqiqata liwujudihi. Aku atau Ibnu Ajibah berkata, engkau sudah mengetahui bahwa segala sesuatu selain al-haq, yaitu Allah, itu hanyalah bayangan khayalan yang tidak memiliki hakikat keberadaan yang mandiri. Fa idza anzalallahu bika hajatan kafaqatin au syiddatin au ghairi zalika minal awarid, maka jika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadamu suatu kebutuhan seperti kemiskinan, kesempitan atau berbagai cobaan yang lainnya, fa anzilha billah waj'alha tahta masyiatillah wagib anha fi zikrillah. Maka hadapkanlah, maka adukanlah semuanya itu kepada Allah. Serahkanlah urusan semua itu kepada kehendak Allah. Tenggelamlah atau lupakanlah oleh dirimu semua itu dalam zikir kepada Allah. Wala taltafit ila ma siwahu ta'alluqan wala tamalluqa. Janganlah engkau melirik atau berpaling kepada selain Allah, baik karena kamu menggantungkan harapan kepadanya atau kamu tamalluk itu menjilat, ya, merendah-rendahkan diri kepada makhluk. Fafil hadis, di dalam hadis, malam yas'alillah yagdob alaihi. Orang yang tidak memohon, tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Wa qala Abu Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq ini guru dari Al-Qushairi, penulis Risalah Al-Qushairiyah. Mudah-mudahan rencana kita mengkaji kitab ini bisa jadi. Min alamatil ma'rifah alla tas'ala hawaijaka kullaha illa minallah qallat au jallat. Di antara tanda seseorang mengenal Allah atau memiliki ma'rifatullah adalah ia tidak meminta kebutuhannya apapun kecuali kepada Allah, baik kebutuhan itu sedikit atau kecil maupun banyak atau besar. Mislu Musa alaihi salam ishtaqo ila ru'yati faqala rabbi arini anzur ilaika. Contohnya adalah Nabi Musa ketika beliau merindukan untuk melihat Allah, punya kebutuhan, punya keinginan, yaitu ingin melihat Allah. Ya, maka beliau berdoa, ya Tuhanku, perlihatkanlah dirimu kepadaku supaya aku dapat memandangmu. Itu kan kebutuhan yang besar.
Wahtaja yauman ila rogifin faqala inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Pada waktu yang lain Nabi Musa butuh makanan, butuh rogif, sepotong roti, kebutuhan yang sederhana, kebutuhan fisik atau duniawi. Beliau juga berdoa meminta itu kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Summa ta'ajjaba mimman rafa'a ahkamal haqqi ila ghairihi ma'a ajzihi wa dha'fihi faqala. Kemudian beliau, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, merasa takjub, merasa heran terhadap orang yang mengadukan ketentuan atau ketetapan-ketetapan Allah kepada selainnya. Padahal yang selain Allah itu semuanya lemah dan tidak berdaya. Maka beliau lanjutkan hikmah ke-38 ini. Fa kaifa yarfa'u ila ghairihi ma kana huwa lahu wadi'an. Bagaimana mungkin seseorang mengadukan kepada selain Allah sesuatu yang justru Allah sendiri telah tetapkan. Qultu min qillati haya'il insan ayyarfa'a ila ghairihi ma anzalahu alaihil haq ta'ala min ahkami qahrihi ma ilmihi ta'ala bi ihsanihi wa birrihi wa adamin fika kilut fihi an qadrihi. Ibnu Ajibah berkata, termasuk tanda sedikitnya rasa malu seorang manusia ketika ia mengeluhkan ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takdir-takdir Allah yang sifatnya memaksa. Padahal dia sendiri mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik, maha melimpahkan karunia dan kebaikan, serta kelembutan Allah itu tidak pernah terpisah dari takdirnya. Qala Syekhu Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu, aistu min naf'i nafsi li nafsi. Abu Hasan Asy-Syadzili, guru besarnya Asy-Syadziliyah, termasuk syekhnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, berkata, aku sudah putus asa, sudah putus harapan dari kemampuan diriku sendiri untuk bisa memberi manfaat kepada diriku. Fa kaifa la asu min naf'i ghairi laha. Maka bagaimana mungkin aku masih berharap manfaat dari orang lain untuk diriku? Diri kita sendiri saja tidak bisa menolong diri sendiri, apalagi orang lain. Termasuk nasihat juga. Kalau kita nggak bisa mendengar nasihat dari diri sendiri, nasihatin diri sendiri aja nggak bisa, bagaimana orang lain bisa nasihatin kita? Fa kaifa la ayasu min naf'i ghairi laha wa rajautullaha li ghairi fa kaifa la arjuhu li nafsi. Tapi sebaliknya, aku juga punya harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada selain diriku. Maka bagaimana mungkin aku tidak mengharapkan hal itu bagi diriku sendiri. Wa qala ba'dul arifina minal mukasyifina radhiyallahu an, ada seorang arif yang sudah memperoleh kasyaf yang berkata, qilali fi naumin kal yakzoti au yakzotin kan naumi. Dikatakan kepada diriku dalam tidur yang seperti terjaga atau dalam terjaga yang seperti tidur. Nggak jelas ini ya, apakah mimpi lantas mendengar omongan yang sangat jelas, atau sebenarnya sedang terjaga tapi mendengar suara ya seperti yang nggak dari suara fisik gitu. La tubdiyanna faqatan fa'udha'ifaha 'alaika mukafaatan lisu'i adabika wa khurujika ila haddi ubudiyatika.
Jangan sekali-kali engkau menampakkan kefakiranmu, kebutuhan, kemiskinanmu kepada selain diriku, kata Allah. Ya, nggak mungkin kan kalau sedang terjaga mendengar Allah berkata seperti itu. Ya, seperti itulah kondisinya. Maka kata Allah, aku akan lipat gandakan kemiskinanmu itu, kesempitanmu itu sebagai balasan karena engkau sudah su'ul adab, sudah enggak punya tata krama sopan santun di hadapan Allah, dan engkau sudah keluar dari batas-batas penghambaanmu kepadaku. Innama btalaituka bil faqati litafrugo ilayya minha wa tatabarra biha ladayya wa tatawakkala fiha alayya. Aku mengujimu dengan kebutuhan itu. Fakoh sama fakir sama kefakiran itu sama. Agar engkau bisa fokus, bisa sepenuhnya berdedikasi kepada diriku. Supaya engkau bisa sepenuhnya merendahkan diri, tadarru, dan bertawakal kepadaku dalam mengatasi kebutuhan itu. Nah, maka tadi jangan mengadukan itu kepada yang lain. Allah cemburu, Allah marah. Nantilah kalbak dilipat gandakan kesulitannya. Sabak tuka bil faqati litasira biha zahaban khalison fala tazighanna ba'das sabaki. Aku meleburmu dengan api kefakiran agar engkau menjadi emas yang murni. Maka janganlah engkau menyimpang setelah proses peleburan itu. Seperti tanah liat yang mau dibuat guci yang berharga, atau seperti emas yang baru ditambang itu dilebur, semuanya diantaranya dengan menggunakan api gitu ya, dipanaskan. Dan ya itu menyusahkan gitu ya, sangat memberatkan diri kita. Tapi hasilnya adalah supaya menjadi emas yang murni. Wasamat tuka bil faqoti wa hakamtu linafsi bil gina. Aku sudah memberikan simtun atau ciri tanda ya sifat yang melekat kepada dirimu berupa faqoh. Manusia itu miskin. Dan aku sudah menetapkan bagi diriku sendiri sifat maha kaya. Fa'in wasol tahabi wasol tuka bil gina. Maka jika engkau menghubungkan kefakiranmu itu kepada diriku, aku akan menghubungkan dirimu dengan kekayaan. Wa in wasoltaha bi ghairi qata'tu anka mawaddah ma'unati. Tapi jika engkau menghubungkan kebutuhan itu kepada selain diriku, aku pun akan memutus aliran atau sumber-sumber mawarid gitu ya, pertolonganku kepadamu. Wa hasamtu asbabaka min asbabi tordan laka an babi. Lalu aku akan putus seluruh sebab-sebab yang bisa menghubungkan dirimu dengan sebab-sebabku sebagai pengusiran bagimu dari pintuku. Faman wakkalathu ilayya malaka faman wakkaltuhu ilayya malaka waman wakkaltuhu ilaihi halaka. Orang yang aku serahkan dirinya kepada diriku, maka dia akan menjadi raja. Sedangkan orang yang aku serahkan dirinya kepada dirinya, maka dia akan binasa. Summa bayyana wajha ta'ajub. Kemudian Ibnu Athaillah menjelaskan alasan keheranan tersebut. Keheranan kepada orang yang mengadukan masalah, kesulitan, kemiskinan dan sebagainya yang ada pada dirinya kepada selain Allah. Mengapa sampai Ibnu Athaillah merasa heran dengan hal itu? Beliau berkata,
Man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Orang yang kita adukan itu adalah orang yang tidak bisa mengatasi kebutuhannya dari dirinya sendiri. Maka bagaimana mungkin dia mampu menghilangkan kesulitan dari orang lain? Pak Ustadz Ubed mengadukan kesulitannya kepada saya. Lah saya mengatasi kesulitan saya aja enggak bisa. Bagaimana saya bisa mengatasi kesulitannya Ustadz Ubed? Kultu man ajiza an islahi nafsihi fa kaifa yaqdiru ayyusliha ghairahu dha'ufat talibu wal matlub. Ibnu Ajibah berkata, orang yang tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri, bagaimana dia mampu memperbaiki orang lain? Ya, guru, dosen, ustadz, kiai itu kita bilang bisa memperbaiki dirinya sendiri. Ya memang bisa, tapi pada sampai level tertentu saja. Dan level tertingginya pun masih ada kekurangannya yang dia nggak bakal bisa memperbaikinya. Alhasil ya manusia seberapapun mulianya dia tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, dia tetap ada kekurangannya, dia tidak bisa memperbaiki orang lain. Maka ya jangan minta perbaikan diri itu kepada dia, seberapapun baiknya mintalah kepada Allah. Dha'ufat talibu wal matlub, yang meminta yaitu kita, wal matlub yaitu sesama manusia yang kita hormati, sama-sama lemah. Qala ba'duhum man i'tamada ala ghairillahi fahuwa fi gurur li'annal gurura ma la yadum. Ada ulama yang berkata, orang yang bersandar, orang yang mengandalkan sesuatu kepada selain Allah, maka ia berada dalam ketertipuan. Sebab segala sesuatu yang masuk dalam ketertipuan itu, atau segala sesuatu selain Allah itu tidak kekal. Wala yadumu syai'un siwahu wa huwa daimul qadimul lazi lam yazal wala yazal wa ata'uhu wa fadluhu daiman. Tidak ada yang kekal selain Allah. Allah lah zat yang maha abadi, yang maha qadim, yang dia senantiasa ada sejak azali dan akan selalu ada selama-lamanya. Karunia dan anugerahnya pun tidak akan berhenti. Fala ta'tamidu illa ala man yadumu laka minhul atta wal fadlu. Maka karena itu janganlah engkau bersandar kecuali kepada zat yang karunia dan keutamaannya senantiasa kekal bagi dirimu. Sedikit lagi Ustadz Ubed sebelum saya serahkan ke Ustadz supaya kita nanti bisa berdiskusi. Saya baca syarah dari Said Ramadan Al-Buti, beliau memberikan keterangan seperti ini. Jadi kalau kita ingin terlepas dari kesulitan, atau kalau kita ingin mengapresiasi suatu kebaikan, maka logisnya kan kita mencari apa penyebab, apa akar masalahnya gitu ya. Atau kita mencari siapa yang memberikan anugerah itu. Dan sebagai orang yang beriman, kita tahu bahwa la wujuda illallah gitu kan, Allahu wajibul wujud gitu. Bahwa nggak ada yang ada selain Allah, bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Kita tahu bahwa Allah adalah penyebab segala-galanya, lantas kita tahu bahwa sebab-sebab yang lain yang selain Allah itu hanya sebagai sebab lahiriah saja, hanya instrumen atau alat yang digunakan oleh Allah. Nah, kata Ramadan Al-Buti, prinsip seperti ini itu mudah kita terapkan dalam hubungan sesama manusia. Tapi susah kalau terkait antara kita dengan Allah. Misalnya begini,
Kalau kita menerima paket hadiah dari temen, kemudian ada kurir yang nganterin ke rumah kita kan nggak berterima kasihnya kepada kurir paket itu, tapi kepada temen yang ngasih hadiah. Tapi kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah di Indonesia ini aman, kita selamat gitu ya, ya kita sehat, ada uang, ada ya bahkan kaya, berilmu, kita nggak mengingat Allah sebagai pemberi nikmat-nikmat itu. Yang kita ingat adalah saya sudah ulet belajar, saya hemat, saya pinter berdagang. Kalau saya sehat, ada perawatan medis, ada olahraga, pola hidup saya baik, misalnya seperti itu. Padahal kata Ramadan Al-Buti, yang seperti itu juga nggak lebih dari kurir paket tadi gitu, yang melaksanakan perintah Allah. Terus ada satu contoh lain lagi, kalau kita melihat ada mobil bergerak gitu ya, maka kita tahu bahwa yang menggerakkan dan mengarahkan mobil itu bukan setir, bukan pedal gas, bukan mesin, atau bukan bahan bakarnya, tapi sopirnya. Gitu. Nah, kata Al-Buti, alam semesta ini seberapapun besarnya, sebenarnya ya nggak berbeda dengan mobil tadi. Gitu. Nah, jadi lewat hikmah ini kita harus melupakan perantara-perantara dan sebab-sebab yang bersifat lahiriah dan mengingat atau memahami adanya penyebab sejati, yaitu Allah. Tapi ini nggak berarti bahwa kita mengabaikan sebab-sebab yang zohir tadi, karena itu merupakan kewajiban syariat serta juga adab kita kepadanya. Yang harus kita yakin adalah bahwa itu hanya alat atau perantara lahiriah yang pada dirinya sendiri nggak memiliki pengaruh atau daya efektif apapun. Jadi kita tetap ya harus seimbang mengerjakan dua-duanya. Paham bahwa hakikat sejatinya itu dari Allah, kemudian juga menggunakan atau berinteraksi dengan sebab-sebab lahiriah itu, karena itu adalah perwujudan dari keridoan atau ketundukan kita kepada takdir dan syariat Allah. Atau kalau kita kembali kepada contoh kurir paket tadi, meskipun Ustadz Ubed tahu siapa yang mengirimkan paketnya dan berterima kasihnya yang sejati kepada teman pengirim itu, tapi kan kepada kurirnya juga tetap mengucapin terima kasih gitu ya. Kalau lagi ngopi ya nawarin, sini ngopi dulu gitu kan, jangan ngantar barang yang lain. Karena ya seperti itulah, ada pergaulan dan etika berinteraksi yang baik gitu. Dan ya selain itu kewajiban syariat dan itu adab, misalnya dalam salah satu hadis, malam yashkurin nas lam yashkurillah, orang yang nggak berterima kasih kepada sesama manusia, dia nggak berterima kasih kepada Allah. Orang yang nggak berobat ketika sakit gitu kan, menunggu mujizat dari Allah saja, ya itu juga salah. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan jadi inspirasi buat kita. Terima kasih kepada teman-teman yang hadir di sini.